Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 7 Juni 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Memberi yang Terbaik. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 6 ayat yang keempat sampai dengan ke-7. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan memperoleh roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, tatkala kami berjuang memberi yang terbaik, maka kami tidak punya banyak alasan, namun kami dengan iman dan percaya dan mengupayakan yang terbaik, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom ya sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan. Memberi yang terbaik, kalau kita punya kelebihan, kita sanggup dan kita mampu, itu pun sudah sangat luar biasa. Ada orang yang sedemikian pelit dan sedemikian hematnya, bahkan untuk hal yang kecil dalam kelimpahannya, memberikan sedikit saja orang itu tidak rela. Kita tahu dengan jelas dalam sebuah film anak-anak, dalam animasi dan di zaman terdahulu itu ada komik-komik tentang satu tokoh yang sangat suka sekali menumpuk uang sampai tumpukan uang itu ada di dalam rumahnya, sampai dia sulit untuk bernafas dan tidak bisa keluar rumah karena sudah tertumpuk oleh uang. Ini gambaran tentang orang yang mati di dalam kelebihan, orang yang punya potensi mati karena memang sedemikian sulit untuk berbagi. Di dalam bagian firman Tuhan memberi yang terbaik. Gambaran Yesus dikatakan Yesus tidak punya apa-apa. Yesus tentu bukanlah orang kaya secara manusia. Dia melayani, mendapatkan dana tentu dari orang-orang yang diberkati, lalu kemudian memberikan dukungan. Di bagian-bagian ini kita melihat bahwa Yesus tidak terlahir dari orang kaya. Dia tidak punya kelebihan yang sedemikian mewah dan luar biasa. Tetapi Yesus memberikan sebuah tantangan kepada murid-muridnya. Apa yang dikatakan dalam Yohanes 6 ayat keempat sampai dengan ke-7. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka itu dapat makan? Maka kita melihat waktu memberi membutuhkan uang. Filipus mungkin tahu dengan jelas berapa uang yang dimiliki oleh Tuhan Yesus dalam bendahara yang ada di dalam murid-muridnya sendiri. Kemudian apa yang dikatakan Filipus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil. Mungkin kurang lebih yang dimiliki uang yang ada pada murid-murid itu 200 dinar. Dan sepotong kecil mereka pun kalaupun dibagi sangat kecil, tidak cukup buat mereka. Artinya, Filipus dan murid-muridnya, dia katakan pada bagian ini, dia melihat segala sesuatu dari pertimbangan matematika manusia. Ini tidak memungkinkan memberi. Bagaimana kita memberi kalau kita sendiri kekurangan? Bagaimana memberi kalau dana yang kita ada juga untuk kebutuhan kita sehari-hari saja tidak cukup? Lalu apa yang firman Tuhan katakan? Yang firman Tuhan katakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 jelai roti dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi dipertanyakan kembali, apakah dikatakan seorang dari murid-muridnya itu Andreas, yaitu saudara Simon Petrus berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Tentu pada waktu itu ada orang-orang juga yang membawa makanan. Tapi mungkin anak itu lebih sebagai bagian terdekat. Apakah ada perbincangan anak dengan murid-muridnya? Apakah anak ini menawarkan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus? Mungkin iya. Karena kalau tidak, mungkin tidak akan itu diberikan, dan tidak mungkin makanan anak dipaksakan diberikan kepada Yesus. 5 roti dan 2 ikan, 5 jelai roti dan 2 ikan. Pada bagian ini kita melihat ada iman anak kecil, dia tidak berpikir cukup atau tidak. Tatkala Yesus memintanya, dia memberikannya. Dan Tuhan melakukan mujizat bagaimana memberi makan 5.000 orang. Dan kemudian masih ada sisa 12 bakul. Pada bagian ini, tatkala kita memberi yang terbaik, bukan karena kita berkelebihan,
lalu kita memberi. Kita hanya melakukan apa bagian kita. Sahabat seperjalanan, menerima yang baik dari Allah semua orang bisa dan suka. Tapi memberi yang baik untuk kemuliaan Allah, itu bukan perkara yang gampang. Kalau kita tidak terbiasa memberi, maka kita akan begitu berat melakukan apapun. Dan ada banyak alasan seperti yang dikatakan oleh Filipus. 200 dinar bagaimana mungkin, sekalipun dibagikan sepotong kecil roti tidak cukup. Tatkala ada seorang anak yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan, kemudian berkata juga, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Bukankah kita seringkali banyak alasan untuk memberi kepada orang, berbagi bagi orang yang membutuhkan. Sementara kita tidak pernah berpikir, Tuhan wajib memberi semua yang terbaik kepada saya. Tuhan wajib menjawab doa-doa saya. Kalau kemudian Tuhan tidak menjawab sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan waktu kita, maka kita mengatakan, di manakah Tuhan? Lalu kita beralibi, berpendapat, berdebat. Bukankah Engkau Allah yang Maha Kasih? Lalu kita mengulang ayat-ayat kembali. Katanya Tuhan itu sumber pertolongan. Katanya Tuhan itu memberi mana dari surga. Katanya itu Tuhan bisa memberikan air dari tempat yang kering. Mencurahkan berkat secara tidak terduga. Kita ada banyak alasan. Dan kalaupun kita kemudian itu meragukannya, satu perkara. Tapi kalaupun beriman, kita sangat beriman. Tuhan bisa melakukan semuanya itu. Mengapa kita tidak beriman bahwa kita pun bisa memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Allah? Ada tangan kita yang usaha, ora et labora, ya, berdoa dan bekerja. Kita mengerjakan bagian kita, selebihnya kita berdoa. Tuhan campur tangan. Sehingga inilah bagian daripada Yohanes pasal ke-6 yang kita sudah bahas kemarin, berbicara tentang dekat karena butuh, dan kita akan hari ini belajar memberi yang terbaik. Di dalam memberi yang terbaik, rumusan-rumusan manusia seringkali tidak berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Tatkala Allah memberkati, Allah berkeinginan, Allah memanggil kita untuk memberi yang terbaik, untuk keluarga, untuk siapapun juga yang memang itu kita dengar suara Tuhan dengan jelas, kita dipanggil untuk memberi yang terbaik. Tidak hanya uang, tapi waktu, kesungguhan, hati. Dan firman Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi Allah, maka engkau akan mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Kita akan melakukan semuanya dengan sepenuh hati. Tuhan memberi dengan kasih segala sesuatu, dengan sepenuh hati untuk kita. Tuhan tidak pernah diam tatkala kita membutuhkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan tatkala kita terhimpit. Tuhan tidak akan membiarkan kita tatkala menanggung beban yang sangat berat. Janji Tuhan tidak hanya janji dalam bentuk kata-kata, tapi janji yang diwujudkan, janji yang ya benar dan amin, diwujudkan kepada setiap kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, kalau kita sebagai anak-anak Allah, janganlah bertindak seperti Filipus, tapi bertindaklah seperti anak kecil ini. Dia memberikan yang terbaik yang ada pada dirinya, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan memberkati, mengenyangkan banyak orang, bahkan sisanya pun luar biasa. Sahabat seperjalanan, memberi adalah bagian daripada tindakan iman, dan tidak semua orang sanggup melakukan ini kalau dia tidak memberi hidupnya untuk kemuliaan Allah. Mari kita belajar memberi yang terbaik sebagaimana apa yang Tuhan perintahkan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan cara Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.